Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini, ya, semua dalam kondisi beribadah puasa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semuanya. Salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku tauladan bagi kita di dalam kehidupan ini, di dalam segala aktivitas kita, termasuk tauladan bagi kita dalam dunia pendidikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, ya, amal-amal ibadah yang diterima dan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari ini seperti biasa edisi pagi ini kita akan membahas fikih pemikiran pendidikan Islam, ya, para tokoh pemikir-pemikirnya, ya. Jadi pada pagi hari ini, ya, kita akan membahas pemikiran pendidikan tokoh Islam yang bernama Dr. Ragib Assirjani. Ya, kalau kemarin kita membahas Majid, ya, Profesor Dr. Majid Irsan Al-Kailani, maka kita pagi hari ini, hari Rabu, kita akan membahas pemikiran pendidikan Islam Dr. Ragib Assirjani. Ya. Punya tulisan-tulisan yang banyak yang luar biasa dan punya kontribusi pemikiran pendidikan Islam bagi saudara-saudara tentunya yang mengkaji pemikiran-pemikiran para tokoh pendidikan Islam, eh, tidak asing dengan pemikiran-pemikiran beliau ini. Ya, senang rasanya bertemu, ya, bisa menyampaikan pemikiran pendidikan Islam para tokoh-tokohnya, sehingga kemudian kita punya banyak referensi, ya, dalam melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan Islam di seluruh dunia, di mana kita menjadi orang-orang yang ditugaskan menjadi pengelolanya, pelaksananya di lapangan. Maka tentunya kita yang hari ini menisbahkan diri menjadi pengelola-pengelola pendidikan Islam di seluruh dunia, maka kita harus memiliki, ya, konsep-konsep pemikiran-pemikiran dan mengetahui pemikiran-pemikiran pendidikan Islam para tokoh-tokohnya. Sebab ya, sejarah sudah membuktikan bahwa pemikiran pendidikan Islam itu menjadi faktor penentu majunya peradaban Islam selama lebih kurang berapa 8 abad, ya. Ya, ini luar biasa sebenarnya. Maka mari kita gali sejarah-sejarah pemikiran pendidikan Islam ini sehingga kita para pelaksana-pelaksana, ya, pendidikan Islam itu punya konsep yang utuh, ya, punya gagasan, punya punya pemikiran-pemikiran yang brilian tentunya, ya. Yang kita tidak hanya mengekor dengan pemikiran-pemikiran barat, ya. Karena kita punya sejarah panjang terkait dengan apa namanya peradaban Islam dan pilar utamanya adalah pendidikannya.
Kalau kemarin kita membahas Majid Ihsan Al-Kailani dengan konsep pendidikannya dalam rangka upaya Nahdlatul Tanmiyatul Ummah, ya, kebangkitan umat. Nah, maka pendidikannya harus terintegrasi dengan peradaban. Nah, maka para lulusan-lulusannya itu menjadi aktor penting dalam rangka islahul mujtama, dalam rangka perbaikan-perbaikan masyarakat. Oke, mudah-mudahan ya pemikiran-pemikiran pendidikan para tokoh-tokoh Islam ini itu dapat menginspirasi kita, dapat menjadi bahan bagi kita, jadi pemikiran bagi kita untuk mengkonsep pemikiran-pemikiran pendidikan Islam yang relevan hari ini uh, dalam rangka mewujudkan peradaban baru di muka bumi ini. Dan tentunya kita yakin pendidikan Islam merupakan pilar utamanya. Itu artinya, manakala pendidikan Islam tidak punya kontribusi yang signifikan untuk membangun peradaban ini, maka kita tidak terlalu banyak berharap ya dengan pemikiran-pemikiran pendidikan yang hari ini berkembang di dunia pendidikan kita di seluruh dunia. Ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya sebagai alumnus uh, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang banyak mengkaji pemikiran-pemikiran pendidikan Islam, pagi hari ini ingin berbagi ya pemaparan-pemaparan pemikiran-pemikiran para tokoh pendidikan Islam dunia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebagai referensi dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan-pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. Kita lihat dulu sejarah singkatnya ya. Dr. Ragib Assirjani itu lahir 1964 di Mahallah Al-Kubro. Mahallah Al-Kubro namanya udah tahu tuh ya, Al-Gharbiyah, sebuah daerah di Mesir ya. Satu daerah di Mesir. Maka memang luar biasa, Mesir ini melahirkan tokoh-tokoh besar dunia Islam ya. Di Mesir itu tidak salah, memang mereka gudangnya para tokoh-tokoh pemikir Islam ya. Banyak lahir tokoh-tokoh Islam dari Mesir ya. Tokoh-tokoh pergerakan Islam di seluruh dunia itu pada umumnya mengambil pemikiran-pemikiran pendidikan, pemikiran-pemikiran gerakan dari tokoh-tokoh besar yang berasal dari Mesir. Ya, termasuk beliau Ragib Assirjani ini. Pendidikan beliau, ya beliau ini sarjana kedokteran. Hebat ya. Sarjana kedokteran, tapi punya pemikiran pendidikan Islam yang brilian. Ya. Beliau sarjana kedokteran dari Universitas Kairo tahun 1988. Ya, dengan predikat summa cum laude. Wow, luar biasa. Ya kan, sarjana kedokteran Universitas Kairo, predikatnya summa cum laude. Luar biasa beliau nih. Lalu beliau magisternya ya master dan doktor di bidang urologi dan ginjal. Luar biasa. Ya, hebatnya beliau ini hafal Quran sejak tahun 1991. Wah, mantap memang. Memang Al-Quran ini yang dahulu yang harusnya diselesaikan lebih dulu oleh para pelajar-pelajar Islam sebelum ya, mereka belajar ilmu-ilmu lain. Ya, kita lihat memang para tokoh-tokoh besar pemikir Islam itu
Dari kecilnya mereka sudah duluan hafal Al-Quran sebelum ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini luar biasa, dan tentunya kita berharap ya anak-anak kita yang hari ini sudah menghafal Al-Quran, mereka jangan berhenti belajar sampai di situ saja. Mereka harus mengembangkan ilmu-ilmunya, memaksimalkan kecerdasan intelektualnya untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi jangan berhenti ya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang sudah hafal Al-Quran di usia dini hari ini itu menjadi modal bagi mereka menjadi pemikir-pemikir Islam hebat di masa depan. Tentunya ya orang tuanya harus mampu mengembangkan atau lembaga pendidikan mereka yang bernaung itu harus mampu memaksimalkan potensi otak mereka yang luar biasa. Al-Quran saja hafal mereka, ya apalagi ilmu-ilmu lain. Artinya itu akan lebih memudahkan bagi mereka ya untuk memaksimalkan kapasitas otaknya. Hebat. Ya, kita lihat beliau ini udah hafal Quran sejak usia 11 di tahun 1991 ya. Ya, dan memang rata-rata seperti itu ya. Para pemikir pergerakan Islam itu mereka menghafal Al-Quran sejak dini. Sebelum mereka beranjak kepada ilmu-ilmu yang lain. Tapi hari-hari ini kita melihat perbedaannya anak-anak yang menghafal Al-Quran, mereka berhenti di situ. Tidak mengembangkan ilmu pengetahuannya. Ya, belajar ilmu sains, ya, belajar matematika, belajar ilmu-ilmu humaniora, dan seterusnya. Nah, itu yang membedakan generasi hari ini dengan generasi-generasi dahulu. Ya, orang-orang generasi dahulu, pemikir Islam yang dahulu itu mereka haus ilmu, belajar ke sana kemari ya untuk meningkatkan kapasitasnya dengan mensyukuri ya apa namanya kecerdasan dan daya pikir yang diberikan oleh Allah dengan menghafal Al-Quran. Ya. Baik, itu sejarah singkat Ar-Raghib As-Sirjani ya. Profesinya, Masya Allah, beliau adalah profesor, apa profesinya, dokter spesialis bedah. Hebat ya, ya kan. Ya. Lalu kemudian beliau juga akademisi, artinya seorang dosen di Universitas Kairo. Ya, lalu beliau pendiri situs Islam Storycom. Ya, boleh dilihat tuh. Ya, Islam Storycom. Lalu kemudian beliau penulis buku sejarah dan peradaban Islam. Salah satu bukunya saya punya, ya Sumbangan Peradaban Islam kepada Dunia. Saya punya buku beliau, ya Sumbangan Peradaban Islam kepada Dunia. Itu hebat itu. Silahkan dibaca ya. Apa sumbangan dunia Islam kepada peradaban dunia. Itu ditulis Profesor Dr. Roghib Assirjani. Hmm. Baik, kita lihat konsep pemikirannya secara umum. Apa? Ya, konsep pemikiran Roghib Assirjani secara umum. Ya, kalau kemarin Majid Ihsan Al-Kailani punya proyek bahwa pendidikan itu baginya proyek besar untuk membangun individu-individu, pembentukan individu-individu ya Muslim, dan tentunya juga dalam rangka kebangkitan umat, kata Majid Ihsan Al-Kailani. Sekarang kita lihat konsep pemikiran Roghib Assirjani secara umum. Ya, Dr. Roghib Assirjani ya, mengembangkan proyek pemikirannya bernama Kaifan Nabani Ummah. Ya. Kaifan Nabani Ummah. Masya Allah. Memang para pemikir itu ya apa namanya imajiner pemikirannya luar biasa. Selalu proyek-proyek umat ini yang dia pikirkan. Bagaimana umat ini bangkit, bagaimana supaya umat ini bangkit.
itu pemikiran mereka. Ya, tidak berpikir bagaimana dari sini saya dapat duit. Nah, itu bedanya. Hmm. Mereka berpikir itu kaipan nabani ummah, bagaimana kita membangun umat ini. Jadi ini pertanyaan besar. Bagaimana umat ini kita bangun di saat-saat ya setelah terpuruk apa namanya uh, sedemikian rupa pasca runtuhnya khilafah al-Islamiyah. Ya, pasca umat Islam itu menjadi soko peradaban dunia, tapi terpuruk seterpuruk-puruknya. Iya, pengekor hari-hari ini. Kalau kata Ragib Asir, apa namanya, Majid Irsad Al-Kailani, ya, umat Islam hari ini pasca keruntuhan khilafahnya, ya, pasca keruntuhan peradabannya menjadi umat yang apa namanya inferior, ya, yang tidak punya identitas, ya, umat yang kehilangan sosok, ya, kehilangan wibawa, kata kata Majid Irsad Al-Kailani ya, dalam bukunya. Iya. Maka Ragib Asirjani punya konsep, ya, mengembangkan proyek pemikirannya bernama Kaipan Nabni Ummah. Masya Allah. Bagaimana kita membangun umat. Ya, memang kalau kita lihat tulisan-tulisan beliau, ya, selalu pemikirannya itu bagaimana umat ini kita bangun. Bagaimana umat ini kita bentuk, kita bangun kembali, kita ronsok apa namanya, kita tegakkan kembali sehingga dia menjadi pemimpin peradaban dunia di masa depan. Ini yang menjadi pondasi bagi gagasan pendidikannya. Iya. Di konsep ini, konsep beliau ini, jadi beliau buat konsepnya dalam sebuah pertanyaan besar, kaipan nabni ummah, bagaimana kita membangun umat ini. Konsep ini bertujuan membangkitkan umat Islam melalui pendidikan yang menyeluruh dan berbasis nilai. Ini ya. Jadi konsep ini, konsep beliau itu, ya, bertujuan untuk membangkitkan umat Islam melalui pendidikan yang menyeluruh dan berbasis nilai. Kita, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, itu uh, gagasan pemikiran Ragib Asirjani secara umum seperti itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bahwa Ragib Asirjani itu, ya, pemikiran beliau berakar dari visi membangun peradaban Islam yang kuat melalui pendidikan yang menyeluruh, baik dari sisi spiritual, intelektual maupun moral. Ya, pada umumnya seluruh pemikir-pemikir pendidikan Islam itu seperti itu. Ya, jadi manusia-manusianya, ya, dibangun, ya, karena pendidikan itu tentunya yang didik adalah manusia, bukan membangun gedung-gedungnya, tapi membangun manusia-manusianya. Ya, selalu memikirkan aspek spiritualnya yang terlebih dahulu. Bagaimana disebut oleh Allah sebagai konsep besarnya dalam Al-Quran, ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa yuzakkihim dulu, spiritualitasnya dulu, ya. Jadi mentalitas jiwanya dulu yang dibangun secara kuat. Pertama, ya, kalau dibangun spiritualitas jiwanya itu pertama kali, maka anak-anak generasi mereka akan belajar itu menikmati
dan dia merasa belajar itu bagian dari ibadahnya kepada Allah. Nah, jadi anak-anak belajar bukan karena ujian, ya, tapi anak-anak ya ya belajar itu karena dia merasa belajar itu bagian dari kebutuhannya dan bagian dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau yang dibangun itu spiritualitasnya yang duluan, ya, spiritualitasnya. Dan hari ini apakah anak-anak itu merasa bahwa belajar itu bagian dari ibadah bagi dirinya? Ya, kebanyakannya anak-anak kita itu belajar karena ada ujian, ya, baca buku di rumahnya itu, ya, kalau tidak di sekolah, ya, ya maka hari-hari ini yang kita inginkan literasi, ada kesadaran membaca dari anak-anak kita masih sangat jauh dari harapan. Kenapa? Ada kesalahan kita dalam membangun mindset anak-anak kita. Ya, mereka dulu harusnya didekatkan dulu, dicas dulu spiritualitasnya. Ya, membaca, belajar itu bukan beban, tapi itu adalah ibadah, kewajibannya sebagai seorang muslim karena perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, siapa yang nggak mau membaca, siapa yang nggak mau belajar, berarti dia tidak mengamalkan ayat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu terbangun, ya, maka Ragib Asirjani mengatakan bahwa ya pendidikan Islam itu harus berakar pada visi membangun peradaban Islam yang kuat, ya, yang menyeluruh, yang dimulai dari aspek spiritualitasnya, intelektualnya dan moralnya. Itu kata Ragib Asirjani atau Ragib Asirjani. Ya. Lalu kita lihat konsep pemikirannya, peta konsep pemikirannya, ya, dari aspek pendidikannya beliau menekankan ada pendidikan karakter, ya. Ya, pendidikan karakter termasuk kemarin Majid Irsan Al-Kailani. Jadi pendidikan karakter itu bukan barang baru dalam dunia Islam. Ya, memang harus begitu dari awal pendidikan karakter dulu. Makanya di dalam Islam ada pendidikan akhlak, adab, ya, akhlak, ya kan. Hmm. Bahkan Nabi juga begitu. Kita lihat pendidikan Nabi mengajari apa namanya sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau, ya kan. Pendidikan karakternya yang dibangun pertama kali. Ya, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tajahaka. Itu pendidikan karakter, ya. Ya kan. Wa yasta'anta fasta'in billah. Ya, pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakternya itu dasarnya Islam. Ya, pendidikan karakter yang didasarkan kepada Islam. Ya, pada spiritualitas Islam, didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Ya, sehingga dia merasa bahwa seluruh aspek-aspek kegiatannya dalam dunia pendidikan itu menjadi ibadah bagi dirinya. Maka dia belajar, dia menulis, dia membaca itu, ya. Bahkan dia menulis apa namanya makalah-makalah, melakukan penelitian-penelitian, disenangi, menyenangi gitu, karena dia merasa itu bagian dari ibadahnya. Apalagi kita tahu bahwa, ya, konsep ilmu di dalam Islam itu luar biasa, ya. Bahkan ikan-ikan di dasar lautan itu mendoakan para penuntut ilmu, ya kan. Nah, cuman kadang-kadang konsep ini tidak sampai kepada anak-anak kita sehingga mereka belajarnya itu malas. Ya, harus ada faktor apa namanya
faktor reward, faktor hukuman, ya baru belajar. Hukumannya dalam bentuk nilai. Kalau nilainya, kalau tidak belajar, nilainya bisa jeblok gitu kan. Ya. Jadi bukan belajar itu karena kemauan kesadaran sendiri bahwa belajar itu ibadah kepada Allah. Ini karakter itu saja kita masih jauh untuk menanamkannya. Ya, lalu pendidikan karakter seperti apa yang diinginkan, yang menjadi gagasan Ragib As-Sirjani? Beliau mengatakan pendidikan harus membentuk akhlak mulia sejak dini sebagai pondasi umat. Masya Allah. Jadi anak-anak itu sejak usia dini pendidikan karakternya itu harus sudah dibentuk, sudah dibangun. Karena bakalan mereka lah yang akan menjadi pelanjut generasi ini, generasi umat ini. Nah, maka manakala orang-orang dewasa yang hari ini diamanahkan pada dunia pendidikan, bekerja di dunia pendidikan, gagal membentuk karakter anak-anak sejak usia dini sebagai pondasi umat, ya tentunya akan terjadi kegagalan peradaban Islam di masa depan. Muslimi, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jadi beliau dalam dalam pemikirannya secara umum menekankan pada pendidikan karakter, tapi pendidikan karakter yang didasarkan kepada spiritualitas, intelektual dan moral, dan itu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Tentunya ini harus kita formulasi ya dalam bentuk apa namanya? Formulasi pengajaran pendidikan di lembaga-lembaga kita. Hmm. Dan ya seluruh pendidikan, seluruh pemikir pendidikan baik dunia Islam maupun Barat tentunya menekankan pada pendidikan karakter ini sejak ya karena manusia itu karakternya dulu yang dibangun ya karena karakter itu kalau sudah terbangun otomatis intelektualnya akan tumbuh ya akan berkembang karena dia akan mencari sendiri ilmu-ilmu itu tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Dia belajar itu dengan enjoy. Ya, dia belajar dengan enjoy seperti yang digembor-gemborkan di kurikulum Merdeka. Kurikulum apa namanya hari ini pemerintah belajar dengan enjoy. Bagaimana anak-anak belajar dengan enjoy? Hmm. Nah, ini jadi pendidikan harus membentuk akhlak mulia sejak dini sebagai pondasi umat. Ya, karakter apa yang dibangun? Tentunya ya karakter individunya, ya keimanannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya itu harus dibangun ya sejak dini. Lalu pemikirannya, ya pemikirannya ya anak-anak harus diajak berpikir jauh ke depan bahwa Islam ini ya agama dengan ajarannya yang komprehensif yang akan menjadi apa namanya uh, pilar kebangkitan suatu bangsa. Hmm. Saudara-saudara dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rohib Asirjani mengatakan itu sejarah sebagai cermin. Ya, jadi memang karena mereka melihat bahwa sejarah peradaban Islam itu sebenarnya sudah sangat cukup bagi masyarakat dunia Islam untuk bangkit kembali. Artinya kita punya modal ya untuk bangkit itu ya karena sebelumnya kita sudah punya itu ya kan
Jadi ada kebanggaan sendiri sebenarnya pada generasi Islam untuk bangkit ya, melihat sejarahnya. Karena sejarahnya bukan sejarah yang kelam ya. Sejarah umat Islam itu bukan sejarah kelam ya, tapi sejarah yang membanggakan. Dan itu diakui oleh pemikir-pemikir ya dunia barat. Dan bahkan ya sejarah dunia tidak bisa lepas dari sejarah Islam. Sejarah Islam digunakan untuk membangkitkan dan kesadaran dan semangat umat. Jadi sejarah Islam itu harus digali dengan sedemikian rupa. Dan hari ini sejarah Islam ini tidak digali sedemikian rupa di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bahkan yang ditonjolkan ya, ditonjolkan di lembaga-lembaga Islam bahkan di perguruan tingginya sejarah Islam itu yang ditonjolkan aspek peperangannya, aspek perpecahannya. Bukan aspek peradabannya, tapi yang paling ditonjolkan itu ya yang paling digambarkan itu aspek-aspek perpecahannya. Ya, bahkan pemikiran-pemikirannya, pemikiran-pemikiran yang saling bertentangan itu yang terus diekspos sedemikian rupa. Maka untuk itu lembaga-lembaga pendidikan Islam hari ini harus ya mengubah itu ya dengan mempelajari sejarah-sejarah peradaban Islam, sejarah keilmuannya, sejarah penelitiannya, sejarah ekspansinya, ya ekspansi kebudayaannya di seluruh dunia itu yang harus kita kaji, ya dan terbukti ya tokoh Islam ya yang menguasai sains itu luar biasa banyaknya, bahkan pencetus, ya ya yang melahirkan karya-karya besar hari ini itu cikal bakalnya adalah pemikir-pemikir Islam. Lalu kenapa anak-anak kita jauhkan dari situ? Ini tidak menjadi bagian penting dari kajian-kajian kita di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya, di sejarah Islam digunakan untuk membangkitkan kesadaran umat. Lalu yang ketiga, ilmu dan agama itu terpadu. Ya, jadi ilmu dan agama itu terpadu ya bagi pemikiran Ragib As-Sirjani. Jadi tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu agama. Keduanya harus saling mendukung. Ya. Lalu selanjutnya adalah kebangkitan peradaban. Pendidikan adalah jalan utama untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam. Dan yang selanjutnya adalah motivasi keilmuan, mendorong umat Islam untuk mencintai ilmu dan menjadi pelopor inovasi. Nah, inilah gagasan-gagasan pemikiran Ragib As-Sirjani, bagi pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.